Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan Farah di review drama Korea. Kali ini aku bakal review drama Gobe Couple dan 18 Again nih. Sebenarnya tadi aku tuh cuma mau review drama Gobe Couple, tapi karena 18 Again ini satu sutradara dengan Gobe Couple, jadi sekalian aja ya. Ceritanya juga mirip, dan 18 Again ini lagi ongoing dramanya. Kemungkinan sampai sampai episode 16 deh, soalnya ceritanya masih gantung gitu. Pokoknya teman-teman yang belum nonton silahkan ya, supaya relate gitu cie. Aku di sini nggak tahu sih ini spoiler apa enggak, semoga enggak ya. Yang belum nonton Gobe Couple juga silahkan nonton. Oke, langsung aja aku bacain sinopsisnya ya. Kedua drama ini sama-sama menceritakan tentang pasangan suami istri yang di dalam pernikahannya tidak berjalan dengan lancar, kemudian memutuskan untuk bercerai. Tapi bedanya adalah Gobe Couple ini pemeran utamanya Choi Bando dan Ma Jinju. Nah, saat mereka menikah terjadi komunikasi yang kurang baik antara Choi Bando dan Ma Jinju, sehingga terjadi pertengkaran dan Ma Jinju memutuskan untuk menceraikan Choi Bando. Tapi di sini mereka masih proses mediasi sih, belum sampai ketok palu. Nah, terus mereka akhirnya balik masa lalu saat mereka masih mahasiswa atau usia 20-an. Nah, kalau misalkan drama 18 Again ini kurang lebih konfliknya sama karena komunikasi yang kurang baik antara pemeran utamanya Hong Dae-young dan Jung Da-jung. Tapi di sini mereka hamil di luar nikah. Jadi ketika masih SMA, Jung Da-jungnya ini hamil, kemudian mereka putus sekolah dan akhirnya kesulitan untuk mencari pekerjaan karena Hong Dae-young dan Jung Da-jung ini bahkan tidak lulus SMA gitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah menikah, banyak terjadi perubahan dan komunikasinya kurang baik antara Hong Dae-young dan Jung Da-jung ini, dan akhirnya Jung Da-jung menggugat cerai Hong Dae-young. Nah, kalau misalkan di 18 Again ini mereka udah ketok palu resmi cerai gitu loh. Nah, nggak tahu nih nanti endingnya gimana karena memang dramanya juga belum selesai. Mari kita lihat ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan komunikasi antara perempuan dan laki-laki tidak lancar? Kalian pernah dengar kan Mars versus Venus itu juga ada ya film Indonesianya. Yang main itu kalau nggak salah siapa ya, aku lupa deh. Pokoknya ada filmnya Mars versus Venus ya. Itu bagus juga sih filmnya, kayak menceritakan pandangan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini bener banget karena aku juga bakal sharing kenapa sih kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu suka ada perbedaan. Ya karena memang jenis komunikasinya berbeda, pemaknaannya berbeda, karakter komunikasinya berbeda. Jadi ya kira-kira bisa gak sih warga Mars dan Venus ini bersatu? Menurut teman-teman gimana? Jadi gini teman-teman, kalau para laki-laki ini biasanya tuh menghargai kekuasaan, keterampilan, efisiensi dan prestasi di pekerjaan mereka ya. Jadi lebih ke pencapaian pekerjaan mereka gitu. Harga dirinya itu di situ gitu. Makanya di sini kan Hong Dae-young dan Choi Bando ini sangat pekerja keras ya untuk keluarganya juga menafkahi gitu. Dan ketika mereka bertemu dengan teman-teman lamanya kayak, lu udah kerja apa gitu. Nah, pas ditanya kan mereka sempat kayak malu gitu ya gitu. Karena Choi Bando dan Hong Dae-young ini sama-sama ya mereka bekerja tapi mungkin tidak setinggi jabatannya dengan teman-temannya yang lain gitu, yang udah direktur segala macam kayak gitu. Jadi tuh mereka lebih melakukan banyak hal untuk membuktikan diri, mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Jadi laki-laki kurang lebih seperti itu. Nah, laki-laki juga itu cenderung tidak ekspresif ketika ada masalah, ya nggak sih? Serta tidak mampu melihat ekspresi nonverbal. Nah, kebalikan banget gak sih sama perempuan, yaitu si Venus. Kalau misalkan perempuan ini harga dirinya ini melalui cinta, komunikasi, hubungan gitu. Jadi lebih ke harga dirinya itu lebih ke kualitas hubungan gitu. Nah, makanya para perempuan ini biasanya kan ya suka rumpi gitu kan ya, menghabiskan banyak waktu untuk memberi dukungan, menolong dan saling melayani alias
curcol ya kan. Dan biasanya perempuan ini tuh lebih ekspresif serta mampu melihat dan memaknai ekspresi nonverbal. Jadi kalau misalkan teman-teman laki-laki tuh juga suka bilang, aduh gue nggak ngerti sama kode lo gitu. Sementara para perempuan ini lebih sering ngekode, jadi nggak nyambung dan akhirnya bubar jalan ya kan, kayak si drama Go Back Couple dan 18 Again ini. Nah di sini ada penelitian menarik, ada gambar otak ya teman-teman, ada 2 di sini, yang kiri itu laki-laki, yang kanan perempuan. Nah di sini kan ada warna hitam ya, bisa dilihat teman-teman yang warna hitam itu lebih banyak pada otak perempuan. Nah, makanya kenapa perempuan itu lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki, karena memang bagian hitam itu lebih banyak pada perempuan. Jadi bagian hitam ini adalah area bicara bahasa gitu ya. Jadi memang lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi wajar banget sih kalau misalkan perempuan itu banyak bicara, dan kalau misalkan marah itu pasti lebih ke emosi dulu ya, baru mereka problem solving biasanya. Bener nggak teman-teman? Kita lanjut ya teman-teman. Karakter komunikasi antara laki-laki dan perempuan aja juga udah beda. Kalau laki-laki itu biasanya direct atau langsung, dia to the point sama apa yang dia pengen, terus terstruktur. Jadi jelas gitu poin-poinnya, pembukaan, isi, kesimpulan, penutup, ya nggak sih? Terus solution oriented. Jadi mereka langsung kepada pemecahan masalahnya ya. Dan ketika mereka berada di bawah tekanan itu mereka cenderung lebih diam. Beda banget gak sih sama perempuan? Kalau misalnya perempuan itu kan biasanya kalau ngobrol atau pengen sesuatu itu nggak langsung ya, jadi indirect. Ya pakai kode-kodean kayak GTA katanya gitu kan. Terus tidak terstruktur. Nggak tahu nih gue ngomong terstruktur apa enggak sih ya. Aduh jam gue bunyi, sorry ya guys, bentar cut dulu. Oke lanjut ya. Nah kalau misalkan perempuan sedang di bawah tekanan, mereka lebih banyak berbicara. Jadi kayak curhat, aduh gue hari ini kesel banget, bla bla bla, bener sih guys, ya kan guys gitu. Nah teman-teman bisa lihat juga di scene Go Back Couple, di sini Ma Jinju itu inget sama wedding anniversary-nya. Tapi si Choi Bando ini nggak inget, cuman Ma Jinju tuh udah kode-kode gitu kayak, dasar nih gitu, si Choi Bando ini malah nonton TV ketawa-ketawa gitu, dia udah kesel aja. Kenapa sih ini orang nggak inget gitu. Nah terus pas lagi dia ke kamar, dia melihat sebuah berlian, terus dia senyumkan, aduh kenapa sih kamu baik banget beliin ini gitu, padahal itu bukan buat Ma Jinju. Nah begitu Choi Bando lihat, woi itu bukan buat elo, ini buat atasan gue, katanya kayak gitu kan. Nah Ma Jinju akhirnya marah karena si Choi Bando ini gak sadar juga kalau hari itu adalah hari wedding anniversary-nya. Kemudian si Ma Jinju ini mengancam membawa buku catatan kerjaannya dia, itu dia taruh di dia gantung di atas wastafel gitu, bawahnya udah bak penuh air. Katanya kalau misalkan dia tidak mengakui kesalahannya dicemplungin ke situ. Dan Choi Bando bingung kayak, apa sih maksudnya gitu kan, kamu gak ingat ini hari apa gitu. Oke kayak gitu. Dan akhirnya karena si Choi Bando ini nggak inget, dan dia sempat bilang juga kayak, jangan dong, buku catatan itu tuh penting banget buat kerjaan gue, bla bla bla. Ya karena tadi kan harga diri laki-laki itu kan dari apa, dari pekerjaannya, dari pencapaian kerjaannya. Nah sementara perempuan ini pengennya kan kayak dimengerti, lebih ke kualitas hubungan, dan si Ma Jinju tuh nggak mendapatkan ini, jadi dia marah banget, dan akhirnya buku itu dicemplungin sama Ma Jinju ke baknya yang penuh air. Basah deh. Akhirnya di situ mereka mulai bertengkar lagi. Nah dari jenis cinta aja tuh juga udah beda. Jenis cinta laki-laki dan perempuan, kira-kira jenisnya apa aja ya? Nah kalau misalkan para lelaki ini perlu menerima kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan atau motivasi dari istrinya. Contoh ya, di sini kan Bando dan Deong ini kan pekerja keras, sampai mereka tuh rela dimarahin sama atasannya. Tapi mereka tuh gak pernah cerita dan menjelaskan, sehingga menimbulkan kecurigaan istrinya. Kayak tadi Ma Jinju ini dia pernah lihat, pasti namanya kalau di ATM tuh bukunya ATM itu kayak, kok ini pengeluaran banyak banget di hotel lagi bla 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 bla. Dan dia jadi curiga kan sama si Choi Bando ini. Akhirnya dia telepon, dia minta cerai gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat scene-nya. Nah kasusnya Deong ini juga sama nih. Dia bilangnya ke Dajung kalau misalkan dia ada urusan bisnis di Busan. Ternyata dia udah dipecat.
Dan Dajung ini tahu kayak dari orang lain kayak gitu loh, jadi akhirnya kan dia kayak merasa dibohongi gitu kan. Karena tidak terbuka itu kan akhirnya menimbulkan kecurigaan si istri Choi Bando dan Hong Dae-yong ini kan. Akibatnya apa? Suami tidak merasa dipercayai, tidak adanya penerimaan, karena kayak kok gue diomelin mulu gitu kan, kok gue dikritik mulu padahal gue udah kerja keras buat keluarga. Jadi mereka merasa nggak dihargai lah gitu kan atas usahanya untuk menafkahi keluarganya. Dan si istri juga nggak merasa diperhatikan gitu, padahal kan harga dirinya dari apa tadi? Dari kualitas hubungan kan. Jadi dia ngerasa diselingkuhin gitu sama suaminya. Karena apa? Karena komunikasi, balik lagi. Nah, kenapa para perempuan kayak gitu? Karena perempuan itu perlu menerima perhatian, pengertian, hormat, kesetiaan, penegasan, dan jaminan. Penting gak sih buat kita mempelajari perbedaan komunikasi dengan lawan jenis? Menurut teman-teman gimana? Penting apa enggak? Hayo. Ya penting dong, ya kan? Karena komunikasi ini perlu kerjasama kedua belah pihak supaya nggak ada salah paham. Jadi nggak kayak para pasangan yang di Go Back Couple dan 18 Again ini ya. Dan cinta seringkali gagal karena orang secara naluriah memberikan apa yang mereka kehendaki dan bukan apa yang pasangannya butuhkan. Nah, sekarang gue punya tipsnya nih buat teman-teman supaya komunikasinya itu lancar dengan lawan jenis. Mantap kan? Yuk kita simak. Oke, kita mulai dari teman-teman Mars ya, alias para lelaki. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan supaya komunikasinya lancar dengan para perempuan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan cerita tanpa memberi solusi apapun. Ya ini bener banget sih, karena kadang tuh perempuan hanya butuh didengarkan. Kalau solusi tuh belakangan, jadi mereka tuh yang penting mengeluarkan emosinya dulu, kesedihannya, kemarahannya, atau misalkan lagi senang ya senangnya dia gitu. Jadi didengerin aja dulu ceritanya, tapi juga jangan cuman diem aja, ya respon kayak oh iya gitu, atau oh iya kamu lagi sedih ya gitu, pasti nggak enak apa gimana kayak gitu. Jadi bukan lebih ke solusi dulu. Kemudian menerima bahwa indirect communication adalah cara wanita berinteraksi. Jika tidak memahami kode yang diberikan, coba teknik konfirmasi ya. Ya betul, jadi ya mohon diterima bahwa komunikasi para perempuan ini tuh indirect, jadi suka pakai kode-kode. Jadi kalau misalkan teman-teman laki-laki ini pada bingung kayak ini orang maksudnya apa sih gitu kan, ya tanya aja. Misalkan nih, aduh kok itu bonekanya lucu banget sih, warna pink, terus hidungnya juga lucu, imut gitu. Misalkan kayak gitu ya para perempuan nih. Ya udah tanya aja, iya lucu ya, kamu mau beli gitu. Jadi dikonfirmasi supaya jelas maunya apa gitu kan. Selanjutnya, beri jaminan pada perempuan jika ingin melakukan suatu kegiatan yang tidak melibatkan dirinya. Jadi jangan sampai nggak ngomong gitu. Kayak misalkan Choi Bando ini kan, dia nggak ngomong sama Ma Jinju kalau ATM-nya ini ternyata dipakai sama atasannya buat yang nggak bener kali ya. Ya kayak gitulah, buat selingkuh gitu kan sama istrinya si atasannya ini. Tapi Choi Bando nggak bilang sama istrinya, jadi istrinya kira kan Choi Bandonya yang selingkuh gitu. Jadi harus ngomong dulu, harus diskusi sama istrinya. Oke, terakhir nih, sering-seringlah melakukan hal-hal kecil untuk para perempuan. Jadi kayak misalkan ya dipijat atau kasih uang tambahan buat di dapur gitu kan, atau misalkan kasih coklat pulang dari kerja, atau bikin teh juga, atau ngobrol bareng, ya kayak gitulah pokoknya. Nah sekarang tips untuk para Venus atau perempuan, apa sih yang harus teman-teman lakuin supaya komunikasinya lancar dengan para kaum lelaki nih? Nah yang pertama adalah menyederhanakan topik yang ingin dibicarakan dengan para lelaki. Ya iya dong, karena mereka kan kayak tadi ya, mereka nggak bisa dikasih kode guys. Kalaupun kita kode, setelah mereka konfirmasi, ya udah kita iyain aja. Kayak tadi kan, mau beli bonekanya karena lucu. Oh iya mau, langsung aja kayak gitu gengs. Atau misalkan, aduh wangi nasi goreng enak banget gitu. Terus nanti para lelaki nanya, iya lapar ya, mau. Iya udah gitu aja. Oke teman-teman, lanjut. Kemudian tidak menginterupsi lelaki ketika ia sedang berbicara. Jadi tunggu selesai dulu dia menyampaikan argumennya.
ya kan, karena mereka ingin dipercaya, baru nanti setelah itu kita interogasi. Enggak, jangan dong. Jangan ya, pokoknya jangan dicela, jangan dipotong lah pembicaraannya. Sama aja kayak kita juga nggak suka kan dipotong, jadi kayak biarin aja dulu dia jelasin alasannya apa kayak gitu, baru nanti kita bertanya lebih dalam. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting banget ya, mau ke lelaki atau nanti ke anak kita nih, mengganti kata bisakah dengan maukah ketika ingin meminta lelaki untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan bisakah tuh kayak kesannya mempertanyakan kemampuannya kan, padahal di sini kan tadi harga diri laki-laki itu adalah pencapaian ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih kamu tuh jangan kayak gitu ya, itu kan kayak mempertanyakan, lah emang gue nggak bisa apa cie. Jadi mau nggak kalau misalkan kamu nggak kentut sembarangan. misal kayak gitu. Jadi jangan tanyanya bisakah, itu kayak terlalu memojokkan para lelaki gitu ya kan. Oke, lanjut. Menerima dan kemudian secara perlahan memotivasinya agar memiliki keinginan untuk berkembang yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi di sini tugas para perempuan adalah memotivasi mereka untuk terus maju gitu. Jadi kayak misalkan di sini Dajung sebenarnya baik banget sih. Hongdaeyoung juga sebenarnya baik juga. Cuman mungkin karena di suatu scene itu mereka lagi sama-sama capek, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang tidak diinginkan dan akhirnya mereka bercerai. Nah, bagusnya adalah di sini Dajung itu sering memotivasi bahwa Deong itu sudah bekerja keras kayak gitu kan untuk menghidupi keluarganya. Terus kayak kamu pasti bisa kok terus dapetin apa sih pangkatnya gitu karena kamu udah bekerja keras kayak gitu. Terakhir nih, mempercayai lelaki untuk mengatasi permasalahannya. Jadi jangan paksa mereka untuk cerita, terus udah begitu cerita kita kasih nasihat. Ya karena kan harga dirinya itu dari pencapaian kerjaannya gitu. Jadi ya udah biarin aja dulu kalau misalkan mereka ada masalah, yang bukan berarti kita diem juga, tapi kayak gimana kamu tadi keseharian ini capek ya gitu, ada berita apa gitu, atau misalkan sambil minum teh gitu kan setelah pulang kerja gitu, kalau lihat wajahnya misalkan merengut aja gitu kan atau diem aja. Nah coba misalkan kita pendekatannya kayak gitu, bikinin teh dulu, terus masakin sesuatu, habis itu baru deh gimana tadi hari ini, menyenangkan gak. Oke, itu dia beserta tips-tipsnya ya. Jadi sebuah hal penting untuk diingat mengenai seni komunikasi efektif adalah menyingkirkan ego dan mengurangi asumsi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dengerin sampai akhir ya. Aku senang banget bisa sharing ini. Sampai jumpa lagi di drama berikutnya. Oh iya, kalau ada yang mau saranin misalkan drama apa gitu kita review sama-sama, boleh banget. Langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, klik loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.